Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfian Devi Firlia dari Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi musyarakah. Musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk bercampur dalam usaha dengan penyertaan modal dan keuntungan sesuai kesepakatan. Menurut Dewan Syariah Nasional, musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan. Landasan hukum musyarakah. Yang pertama al-hadis, hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Yang kedua Al-Quran, surat Shad ayat 38 juz 24. Dan yang ketiga ijma' Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni. Landasan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 13. Yang kedua, ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 8 DSN MUI /4/2000 tercatat pada tanggal 13 April 2000. Jenis-jenis musyarakah. Pembiayaan musyarakah terbagi menjadi dua bagian, yaitu syirkah al-amla dan syirkah al-uqud. Syirkah al-amla terbagi menjadi dua, yaitu al-jabar dan al-ikhtiyar. Sedangkan al-uqud terbagi menjadi empat, yaitu al-inan, al-wujuh, al-muwafadah, dan al-mudharabah. Rukun dan syarat musyarakah. Rukun musyarakah ada tiga, yaitu ijab kabul, pihak yang bertransaksi, dan objek transaksi atau modal dan kerja. Syarat musyarakah yaitu modal dan pembagian keuntungan dan kerugian. Mekanisme pembiayaan musyarakah. Pada buku karya Abdullah, yaitu porsi laba yang diberikan kepada mitra bervariasi dari satu musyarakah ke musyarakah yang lain, tergantung pada jumlah kerja yang dikeluarkan dari tingkat keahlian yang diperlukan si mitra. Setiap keuntungan, mitra harus merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan musyarakah. Seorang mitra tidak boleh menentukan keuntungannya sendiri pada awal kontrak karena melanggar prinsip keadilan. Mengenai kerugian dibagi berdasarkan porsi investasi dan laba menurut persetujuan para mitra. Jika bertentangan dengan ketentuan, maka perjanjiannya tidak sah. Berakhirnya musyarakah. Yang pertama, salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan, karena syirkah adalah akad rela sama rela keduanya. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan atau baik karena rela, gila, atau alasan lain. Yang selanjutnya, salah satu pihak meninggal dunia. Jika anggota lebih dari dua, maka yang batal hanyalah yang meninggal. Salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta. Investasi musyarakah. Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, atau dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar. Musyarakah dibagi menjadi dua bentuk, yaitu musyarakah permanen dan menurun atau mutanakisah. Unsur-unsur musyarakah: modal, pekerjaan, dan keuntungan atau kerugian. Perbedaan musyarakah dengan mudharabah, yaitu pada mudharabah semua modal ditanggung oleh bank, tetapi pada musyarakah ada modal dari debitur. Di bank syariah tidak ada debitur, tapi adanya pemodal dan pengusaha. Pada mudharabah modal hanya dari satu pihak dan yang lainnya menjadi pengusaha. Sedangkan musyarakah modal tidak hanya dari satu pihak dan modal berupa modal dana, modal wujuh, modal keahlian, dan lain-lain. Standar akuntansi.
Akuntansi musyarakah yang dilaksanakan oleh bank syariah pada umumnya adalah akuntansi musyarakah pada mitra pasif. Pada saat akad investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha mitra pasif. Selama akad, bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayar untuk usaha awal akad dikurangi kerugian. Pada akhir akad, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Pengakuan laba atau rugi musyarakah. Pertama, laba atau rugi diakui setelah likuidasi yang menunjukkan suatu kelebihan dari modal atau laba, atau jika kekurangan dari modal atau rugi. Kedua, jika transaksi pembiayaan musyarakah berlanjut untuk lebih dari 1 tahun buku. Tujuan dan manfaat musyarakah. Tujuan musyarakah yaitu memberi keuntungan kepada karyawan, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah, dan lain sebagainya. Manfaat musyarakah, lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu. Lembaga keuangan akan lebih selektif untuk mencari usaha yang benar-benar halal, dan pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah. Akad musyarakah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan nasabah guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Pada tahun 2016, perkembangan dan pertumbuhan akad musyarakah mengalami penurunan walaupun secara nominal dan besaran meningkat. Pada tahun 2015, pertumbuhan musyarakah mencapai 15,37%, sedangkan tahun 2016 hanya 13,97%. Bank Syariah memiliki produk pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah dengan sistem bagi hasil. Dianggap sangat cocok dalam membantu UMKM dalam hal permodalan. Potensi perkembangan akad pembiayaan musyarakah masih sangat besar dengan melihat perkembangan kredit UMKM yang terus-menerus. Risiko dalam pembiayaan musyarakah. 1. Nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebutkan saat kontrak. 2. Sering lalai dalam usaha dan melakukan kesalahan disengaja. Yang ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah. Musyarakah dalam fikih. Dalam fikih musyarakah difokuskan pembahasan salah satu bentuk dari musyarakah yaitu syirkah al-inad. Kontrak musyarakah dapat berlaku dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembagian keuntungan bagi setiap nasabah harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase. Musyarakah dalam perbankan syariah. Dalam perbankan, musyarakah digunakan sebagai partisipasi dalam investasi terhadap suatu usaha tertentu, yang dalam bank Islam digunakan dalam pengertian jangka pendek dan jangka panjang. Dalam perbankan syariah tidak diperkenankan meminta jaminan, karena dalam pendanaan Islam yang terpenting adalah kepercayaan, sehingga transaksi tidak boleh mengandalkan jaminan. Prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan tergantung pada peranan nasabah dalam mengelola proyek usaha musyarakah. Musyarakah yang digunakan dalam bank Islam bentuknya bervariasi. Bank syariah tampaknya cenderung dominan menggunakan bentuk musyarakah dalam perdagangan jangka pendek, meskipun bentuk lain tetap digunakan. Implementasi pembiayaan musyarakah mutanakisoh di Indonesia. MMQ atau musyarakah mutanakisoh dalam implementasinya pada perbankan syariah Indonesia diperuntukkan pada pembiayaan pembelian properti baru dan properti lama. Penerapan akad MMQ memiliki keunggulan, yaitu bank syariah dan nasabah sama-sama memiliki suatu aset yang menjadi objek perjanjian. Kelemahan akad MMQ ketika diterapkan sebagai bentuk pembiayaan sering muncul resiko dan pelimpahan beban pembiayaan transaksi.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.